Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan overview mengenai salah satu metode analisis investasi yang bernama Fundamental Analysis. Jadi sebagaimana yang kita tahu dalam melakukan analisis investasi ini ada beberapa cara gitu ya. Ada Fundamental Analysis, ada Technical Analysis, ada broker, bandar, dan segala macamnya. Tapi pada kali ini kita akan fokus ke yang namanya Fundamental Analysis. Jadi coverage dari sesi ini kita akan membahas gitu ya mengenai fundamental analysis itu seperti apa gitu. Terus sumber-sumber data apa saja yang bisa kita pakai untuk melakukan fundamental analysis. Kemudian kita juga akan masuk secara detail mengenai profitability perusahaan, bagaimana melakukan analisis terhadap hal tersebut. Kemudian kita juga akan menganalisis mengenai valuasi dari suatu perusahaan. Kemudian kita juga akan menganalisis mengenai financial strength dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir kita akan menganalisis mengenai management effectiveness dari suatu perusahaan. Oke, let's go. Fundamental Analysis merupakan salah satu metode untuk menganalisis instrumen investasi berdasarkan bisnis dasar dari instrumen tersebut. Jadi sebagai contoh, misalnya kita akan berinvestasi saham, maka fundamental analysis di sini dilakukan pada kondisi perusahaan. Jadi di sini bukan berdasarkan supply dan demand dari sahamnya, tapi berdasarkan kondisi dari sahamnya itu sendiri. Nah, dalam hal ini fokus dari fundamental analysis adalah untuk mencari tahu gitu ya, kinerja dari perusahaan tersebut seperti apa. Apakah perusahaan tersebut memiliki historical record yang bagus, kondisi saat ini yang bagus, dan juga prospek ke depan yang sustainable atau tidak. Nah, di sini fundamental analysis ini akan fokus ke hal-hal tersebut. Premisnya, ketika berinvestasi, tentu kita akan memilih perusahaan yang sudah proven, baik itu dari sisi historis, dan dia juga memiliki prospek yang bagus dari sisi fundamental ke depannya. Dalam melakukan fundamental analysis, kita dapat menggunakan 3 sumber utama yang bersifat terbuka, yaitu income statement, balance sheet, dan juga statement of cash flow. 3 laporan keuangan tersebut, berita bagusnya, kita bisa memperolehnya secara terbuka dan gratis gitu ya. Ada beberapa sumber, misalnya di website IDX, atau juga di website masing-masing perusahaan yang akan kita cari tahu, atau juga kita bisa menggunakan software atau platform yang berbayar, seperti Bloomberg, Econ Thomson Reuters, dan juga berbagai macam yang lainnya. Nah, pada income statement, kita bisa melihat beberapa variabel yang penting gitu ya, seperti revenue, cost, dan profit. Nah, sementara itu pada balance sheet, kita bisa melihat beberapa variabel seperti aset, liability, dan juga jumlah saham yang beredar. Nah, pada umumnya suatu perusahaan itu memiliki beberapa jenis aset gitu ya, seperti cash, piutang, inventory, dan yang lain-lainnya. Untuk mendapatkan aset-aset tersebut, biasanya perusahaan itu menggunakan pendanaan liability ya, dalam bentuk debt atau hutang, ataupun modal usaha atau equity. Nah, beberapa hal tersebut ada pada laporan balance sheet gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya, balance sheet ini adalah neraca. Nah, pada dokumen statement of cash flow, perusahaan itu biasanya mencantumkan 3 jenis laporan, yaitu adalah operating cash flow, investing cash flow, dan juga financing cash flow. Operating cash flow ini merupakan tempat gitu ya, di mana perusahaan itu mencatat aktivitas penerimaan dan pengeluaran cash untuk kegiatan operasi perusahaan. Kegiatan operasi perusahaan itu seperti apa? Misalnya adalah pembelian produk, pembayaran gaji. Nah, pemasukannya seperti apa? Misalnya pembayaran dari customer untuk produk yang dijual dan segala macamnya. Beberapa hal tersebut dalam hal ini dicatat pada operating cash flow. Nah, yang kedua, investing cash flow ini biasanya tempat perusahaan untuk mencatat aktivitas investasi, misalnya pembelian aset, infrastruktur, dan yang lain-lainnya. Kalau dalam ini CAPEX, capital expenditure, itu biasanya masuk ke investing cash flow.
Nah, yang terakhir, financing cash flow ini merupakan laporan yang mencatat aktivitas yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan. Misalnya, perusahaan itu untuk membayari capex-nya mendapatkan modal dari luar, ya, modal itu dicatat ke dalam financing cash flow. Atau misalnya perusahaan itu menerbitkan utang, ya, bond dan segala macamnya, hal-hal tersebut dicatat di financing cash flow. Setelah mengetahui sumber-sumber laporan yang digunakan untuk melakukan fundamental analysis, gitu ya, seperti tadi income statement, balance sheet, dan juga statement of cash flow, tahap selanjutnya yang penting itu adalah kita harus mengetahui, gitu ya, metode untuk melakukan fundamental analysis. Nah, fundamental analysis ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun demikian, secara umum untuk mengetahui kesehatan keuangan dari perusahaan, kita dapat menganalisis dari aspek profitability, aspek efektivitas manajemen, dan juga aspek rate pertumbuhan dan yang lain-lainnya. Nah, yang pertama kita akan fokus dulu bagaimana caranya untuk melakukan analisis profitability, gitu ya. Nah, analisis profitability ini dapat kita lakukan dengan menganalisis margin dari margin keuntungan perusahaan, gitu ya. Nah, analisis profit margin ini dapat dilakukan dengan melihat income statement. Jadi ketika kita melakukan analisis profitability, laporan keuangan utama yang kita gunakan adalah income statement. Di income statement itu ada revenue dan juga ada cost. Nah, selisihnya atau rasio di antara dua hal tersebut, revenue, cost, dan juga keuntungan, itu bisa kita hitung menjadi margin, gitu ya. Margin itu ada beberapa, ada gross profit margin, ada operating profit margin, dan juga net profit margin. Nah, upaya untuk memperoleh hal tersebut adalah dengan membandingkan gross profit, operating profit, dan juga net profit dibandingkan dengan revenue. Nah, itu akan menghasilkan gross margin, operating margin, dan juga net margin. Intinya adalah semakin besar nilai rasio tersebut, gross margin, operating margin, dan juga net margin, maka profitability perusahaan akan semakin baik. Nah, namun demikian, triknya atau mekanismenya biasanya ketika kita dihadapkan pada numbers, kita akan kesulitan ini apakah acceptable atau tidak. Nah, kita memiliki beberapa mekanisme, gitu ya, untuk mengetahui apakah margin tersebut acceptable atau tidak. Yang pertama, kita bisa melakukan historical benchmark, gitu ya. Jadi kita bandingkan bagaimana sih misalnya net margin di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya. Apakah mengalami penurunan atau peningkatan? Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita bisa melakukan competitive benchmark, gitu ya. Misalnya suatu perusahaan itu memiliki net margin sekian, nah kita bandingkan dengan kompetitornya memiliki net margin berapa. Nah, ini secara relatif akan ketahuan. Atau mungkin dibandingkan juga dengan generic benchmark. Generic benchmark itu adalah rata-rata, gitu ya, misalnya dengan satu industri yang sama. Bagaimana posisi perusahaan tersebut? Apakah leading atau dia lagging? Konsep kedua dalam melakukan analisis fundamental adalah dengan menganalisis pertumbuhan usahanya itu sendiri. Nah, ini dilakukan dengan menganalisis pertumbuhan revenue dan juga earning. Ya, ada beberapa yang lainnya, misalnya pertumbuhan equity dan segala macamnya. Tapi yang paling utama biasanya adalah pertumbuhan revenue dan juga pertumbuhan earning. Pada prinsipnya, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang revenue dan earning-nya itu tumbuh. Namun demikian, analisis mengenai growth rate ini tidak bisa dilakukan secara sendiri, gitu ya. Dalam hal ini kita harus mencari tahu cycle dari perusahaan yang kita analisis ini. Kita tidak bisa membandingkan perusahaan yang sudah matang dan stabil dengan perusahaan yang sedang dalam cycle tumbuh, gitu ya. Perusahaan yang matang itu biasanya dikatakan acceptable, gitu ya, dengan kalau misalnya dia masih bisa tumbuh sekitaran 1 digit, gitu ya, 5%, 3% dan segala macamnya. Namun angka tersebut tidak acceptable kalau misalnya kita pakai untuk menganalisis perusahaan yang tumbuh. Dalam hal ini kita ekspektasinya sebagai investor kita mengharapkan pertumbuhan double digit, gitu ya, untuk perusahaan yang dalam cycle bertumbuh. Jadi di sini konsepnya kita menghindari, gitu ya, untuk membandingkan perusahaan yang stabil dengan perusahaan yang tumbuh. Kita lakukan secara kontekstual. Nah, untuk analisisnya biasanya kita juga bisa membandingkan dengan peers, membandingkan juga dengan average industry dan segala macamnya, gitu ya. Dan kita juga bisa menarik
tren gitu ya dalam misalnya 3 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang gitu ya. Poinnya di sini filosofinya adalah kita menghindari perusahaan yang nggak ada pertumbuhan usaha, atau kita menghindari perusahaan yang pertumbuhannya itu melambat gitu ya. Karena pertumbuhan melambat tersebut mengindikasikan adanya potensi masalah di dalam perusahaan. Oke, yang ketiga, setelah tadi analisis profitability dan analisis pertumbuhan usaha, yang penting ini adalah analisis valuasi perusahaan ya. Jadi aspek ketiga ini perlu kita perhatikan dalam melakukan analisis fundamental, karena ini berkaitan dengan seberapa worth perusahaan itu untuk kita bayarkan ya. Ini dilakukan biasanya dengan membandingkan harga saham tersebut di pasaran saat ini gitu ya, dengan beberapa variabel relatif dan beberapa variabel intrinsik. Jadi ada dua, relative valuation dan juga intrinsic valuation. Kalau relative valuation ini biasanya kita membandingkan harga saham di pasar gitu ya dengan beberapa indikator, misalnya earning perusahaan, ada price to earning gitu, atau juga price to cash flow gitu ya, atau price to book value. Nah ini juga sering digunakan oleh beberapa investor gitu ya. Pada prinsipnya semakin rendah perbandingan antara harga saham tersebut dibandingkan dengan earning, book value, dan cash flow, maka saham tersebut akan semakin murah dihargai atau dipersepsikan di pasar. Nah, di sini key-nya, jika kita bisa menemukan perusahaan yang memiliki kinerja baik, historical record-nya baik, kondisi saat ininya baik, dan juga dia diproyeksi masih akan sustainable ke depan bisnisnya gitu ya, tapi saat ini harganya sedang dipersepsikan murah di pasar gitu, maka ini adalah suatu hal yang sangat kita cari gitu ya. Kita mencari seperti itu. Beberapa investor seperti Peter Lynch, Warren Buffett, George Graham, dan segala macamnya menggunakan konsep-konsep ini dalam membeli saham. Nah, dari sisi valuasi, kita juga mengenal adanya pendekatan yang lain, yaitu intrinsic valuation gitu ya. Nah, intrinsic valuation ini agak sedikit sulit gitu ya, karena ini melibatkan formula dan juga asumsi yang cukup kompleks gitu ya. Intinya kita ingin mencari tahu berapa sih sebenarnya nilai wajar dari perusahaan. Nah, nilai intrinsik perusahaan dalam hal ini biasanya dihitung gitu ya dengan melakukan kumulasi dari discounted cash flow perusahaan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, upaya untuk hitung nilai intrinsik ini biasanya melibatkan beberapa asumsi gitu ya, seperti berapa sih growth rate revenue, berapa sih growth rate demand, berapa sih growth rate profit, berapa asumsi biaya modalnya, dan segala macamnya. Ini sangat relatif gitu ya. Bagaimana sih? Misalnya apakah kita ingin proyeksi 20 tahun ke depan itu apakah growth rate-nya sama, atau ada cycle, misalnya pertumbuhannya baru kencang atau pertumbuhannya melambat, dan segala macamnya. Cukup banyak asumsi yang bisa kita gunakan, dan ini tingkat errornya biasanya sedemikian besar. Namun jika kita bisa melakukannya dengan baik gitu ya, kita bisa menganalisis beberapa skenario dengan sangat baik, maka ini hasilnya bisa worth. Nah, beberapa investor besar tadi yang saya sebutkan seperti Warren Buffett, Ben Graham, Charlie Munger, John Templeton, dan lain-lain sebagainya menggunakan konsep intrinsic valuation ini. Konsep mereka dalam membeli perusahaan adalah mencari perusahaan yang sedang didiskon, yaitu perusahaan bagus gitu ya, memiliki track record bagus, memiliki bisnis yang sustainable, tapi sedang dihargai rendah di pasar. Nah, ini biasanya kondisi ketika market sedang buruk dan segala macamnya. Ketika membeli harga saham dalam kondisi diskon, maka Warren Buffett, Ben Graham, John Templeton, dan segala macamnya ini merasa bahwa mereka memiliki margin of safety dalam investasi. Setelah menganalisis mengenai profitability, setelah menganalisis mengenai valuasi, nah yang selanjutnya yang perlu kita lakukan dalam melakukan analisis fundamental ini adalah melakukan analisis dari sisi financial strength perusahaan. Intinya kita ingin mencari perusahaan itu yang secara finansial dia memiliki posisi yang kuat gitu ya. Jangan sampai kita membeli perusahaan yang dari sisi finansial dia lemah gitu ya, karena itu rawan untuk terkena dampak lingkungan ketika lingkungan sedang tidak bagus dan segala macamnya, maka dia berpotensi untuk bankrupt dan segala macamnya. Nah, di sini financial strength perusahaan dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa
konsep dan indikator gitu ya. Biasanya kita menggunakan aspek solvency dari perusahaan, liquidity dari perusahaan, dan juga ada leverage gitu ya, yang menjadi salah satu bagian dari dua hal tersebut. Nah, solvency di sini adalah menggambarkan kemampuan perusahaan gitu ya untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjangnya. Jadi, seberapa mampu perusahaan gitu ya untuk memenuhi komitmen jangka panjangnya. Misalnya, komitmen jangka panjangnya adalah hutang gitu ya dengan tenor misalnya 10 tahun. Nah, kondisi perusahaan tersebut bagaimana? Apakah bisa memenuhi kewajibannya itu atau tidak gitu ya. Itu solvent kalau misalnya dia bisa. Sementara itu, di sisi yang lain ada aspek liquidity. Jadi kalau solvency tadi menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen jangka panjang, kalau liquidity ini menggambarkan komitmen perusahaan untuk memenuhi komitmen jangka pendek. Nah, liquidity ini biasanya dapat diakses dengan beberapa skenario gitu ya, seperti current ratio dan yang membandingkan gitu ya antara aset lancar perusahaan dengan hutang jangka pendek perusahaan. Semakin besar nilai dari current ratio, maka perusahaan ini semakin baik gitu ya. Nah, selain current ratio, biasanya beberapa orang juga menggunakan quick ratio gitu ya. Quick ratio ini hampir sama dengan current ratio, cuma dia mengurangkan nilai dari current asset itu dengan inventory gitu ya. Karena inventory itu dianggap tidak terlalu liquid gitu ya. Ketika perusahaan itu memiliki stok gitu ya, stok itu belum tentu langsung bisa dijual. Kalau dari sisi solvency, biasanya ini perusahaan itu menggunakan beberapa indikator. Yang paling umum biasanya adalah debt to equity ratio gitu, perbandingan antara hutang ya, total hutang dengan total modal gitu ya. Semakin tinggi perbandingan antara debt dengan equity, maka perusahaan tersebut akan semakin lemah posisi keuangannya. Intinya ketika kita berinvestasi, kita adalah mencari perusahaan yang memiliki financial strength yang kuat gitu ya. Dia memiliki likuiditas yang bagus dan dia memiliki solvency yang bagus. Solvency diukur dengan misalnya salah satunya adalah perbandingan antara hutang dengan equity. Sementara dari aspek liquidity, kita bisa menggunakan quick ratio ataupun tadi current ratio. Nah, yang terakhir, setelah tadi kita mengetahui analisis profitability, analisis valuation, dan juga analisis mengenai financial strength, dalam melakukan fundamental analysis, kita juga melakukan analisis manajemen effectiveness gitu ya. Nah, analisis ini dilakukan dengan membandingkan gitu ya, return yang diperoleh perusahaan selama satu periode waktu gitu ya, misalnya dalam waktu 1 tahun, dibandingkan dengan beberapa hal, misalnya aset, equity, capital employed, ataupun mungkin nilai investasi. Jadi ini menghasilkan beberapa indikator gitu ya, misalnya return on asset itu adalah perbandingan antara return dengan aset yang dimiliki perusahaan. Misalnya return on equity itu adalah perbandingan antara return dengan equity yang dimiliki perusahaan. Ada juga indikator lain seperti return on investment, return on capital employed, dan segala macamnya. Intinya, semakin tinggi rasio-rasio tersebut, maka perusahaan ini memiliki efektivitas yang baik gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah perusahaan itu memiliki kinerja yang acceptable atau tidak, kita juga bisa menggunakan mekanisme yang sama seperti yang sebelumnya kita gunakan untuk menganalisis profitability. Kita bandingkan gitu ya dengan kompetitornya seperti apa, kita bandingkan dengan industri seperti apa gitu ya. Kita bandingkan juga dengan kondisi di tahun lalu, 2 tahun sebelumnya. Dari situ kita bisa tahu gitu ya kurang lebih posisi perusahaan itu saat ini seperti apa. Apakah dia cukup efektif pengelolaannya atau tidak. Nah, dari semuanya itu tadi kita sudah mengetahui dasar-dasar mengenai analisis fundamental gitu ya. Melalui sesi ini kita sudah bisa mengetahui mengenai bagaimana cara menganalisis profitability dari perusahaan. Bagaimana sih menganalisis tingkat pertumbuhan usahanya, bagaimana menganalisis valuasinya, bagaimana menganalisis kesehatan keuangannya, dan bagaimana menganalisis efektivitas pengelolaan perusahaan.
Intinya kita tahu bahwa perusahaan itu dikatakan baik gitu ya jika dia memiliki profitability yang baik. Kita bisa bandingkan dengan kinerja masa lalu, bandingkan dengan peer-nya, ataupun bandingkan dengan average gitu ya. Dari sisi tingkat pertumbuhan usaha adalah seperti itu. Dari sisi valuasi, konsepnya kita mencari perusahaan yang sedang dihargai rendah gitu ya oleh pasar gitu ya. Ini dibandingkan dengan membandingkan book value, earning, ataupun intrinsic indicators. Dan yang terakhir dari sisi kesehatan keuangan, tadi kita berusaha untuk mencari perusahaan itu yang bisa memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan jangka pendeknya berdasarkan aset yang mereka miliki atau modal yang mereka miliki. Oke, semoga apa yang kita bahas pada hari ini menjadi suatu hal yang bermanfaat sehingga kita bisa mendapatkan good understanding untuk menganalisis kondisi perusahaan secara umum. Ini bisa bermanfaat untuk mengetahui kondisi perusahaan tempat kita bekerja misalnya, atau perusahaan yang akan kita beli gitu ya, misalnya kita adalah investor. Demikian, semoga bermanfaat. Thank you.